Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunya kulluha mata, wa khairu mata'u dunya al-mar'atu saleha. Dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang soleha. Inilah istri yang soleha. Episode ke-11. Maaf, aku tak bisa. Jawab Anita tiba-tiba dengan tersenyum sinis. Mudah sekali bagimu mencampakkan aku seperti ini. Anita berjalan menghampiri Alfian. Aku tahu ini sulit. Bukan hanya bagimu, tapi bagiku juga. Jawab Alfian merasa bersalah. Lalu, kenapa kamu lebih memilih dia dan meninggalkan aku? Apa kamu lupa? 3 bulan yang lalu kamu yang memohon padaku agar aku tidak meninggalkanmu? Tapi justru sekarang kamu mencampakkan aku seolah aku adalah sampah. Lalu kamu ingin memulai hidup bahagia dengan wanita itu? Tidak peduli dengan perasaanku yang terluka? Alfian tak menjawab. Dia tahu jika dirinya telah sangat melukai perasaan Anita. Kamu ingin aku melepasmu dan membiarkan kamu hidup bahagia dengan istrimu? Maaf, Al. Hatiku tidak sebesar itu. Anita kembali tersenyum sinis. Alfian menatap Anita. Setelah semua yang terjadi, dipermalukan, dilukai dan disakiti, kamu ingin aku ikhlas melepasmu begitu saja? Sekali lagi aku katakan jika hatiku tidak sebesar itu, aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Anita lantang. Jika kamu tidak bisa hidup denganku, maka kamu juga tidak bisa bersama wanita lain. Terlebih wanita itu adalah Aisyah. Anita menatap wajah Alfian dengan penuh kemarahan, lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Alfian duduk lunglai di atas kursi, membasuh wajahnya kasar. Aisyah termenung. Selepas melaksanakan sholat Isya dan mengaji, Aisyah duduk melamun di sofa sambil memeluk Al-Quran di dadanya. Kak Zainab yang juga baru selesai mengaji melihat Aisyah dengan heran. Terlihat akan menghampiri adiknya, namun kemudian terdengar suara ketukan pintu. Zainab yang belum memakai niqab segera mengambil lalu memakainya. Hingga sesaat kemudian Alfian masuk ke dalam. Aisyah yang terus melamun belum menyadari jika Alfian telah berdiri di belakangnya. Aku ingin melihat keadaan Kak Siti, ucap Alfian yang seketika membuat Aisyah kaget. Dia yang belum memakai niqabnya terlihat panik. Aisyah berdiri dan terus membelakangi suaminya sambil terus mencari cadarnya. Kak, tolong carikan niqabku. Aisyah panik, terus membelakangi Alfian. Zainab dan Siti terlihat heran. Mereka mengerutkan keningnya. Niqabmu ada di dalam kamar mandi. Kamu pasti lupa sehabis wudhu tadi, ucap Zainab. Suamimu yang masuk, Dik, bukan siapa-siapa, ucap Siti mengingatkan adiknya. Aisyah tak menggubris perkataan kakaknya. Dia langsung berjalan menuju kamar mandi dengan diiringi oleh tatapan heran kedua kakaknya. Sementara Alfian berdiri nampak serba salah. Dia lalu menghampiri Siti dan menanyakan keadaannya. Tak lama Aisyah keluar, sudah lengkap dengan cadarnya. Alfian melihat Aisyah. Sebentar lagi kita pulang. Jam 8 nanti aku kesini menjemputmu. Tidak usah, aku akan menginap di sini malam ini, jawab Aisyah. Kamu pulang saja, Dik. Ada Kak Zainab yang menunggu kakak, ucap Siti. Tapi Kak, jemput Aisyah jam 8 nanti, dia akan pulang, ucap Zainab tiba-tiba pada Alfian. Alfian hanya mengangguk kemudian keluar meninggalkan ruangan. Siti dan Zainab melihat Aisyah. Aisyah menundukkan wajahnya seakan tahu arti tatapan kedua kakaknya. Zainab menghampiri Aisyah, mengajaknya untuk duduk dan berbicara di samping ranjang Siti. Suamimu bahkan belum pernah melihat wajahmu, ucap Zainab menatap lekat wajah adiknya. Aisyah tak menjawab, dia hanya terdiam.
Zainab dan Siti saling berpandangan. Rumah tangga seperti apa yang kalian jalani? Tanya Zainab sedih. Aisyah semakin menundukkan wajahnya. Lebih buruk dari yang kalian duga. Jawab Aisyah pelan. Kami hanya 2 orang asing yang tinggal satu atap. Tak lebih. Zainab menghela nafas. Begitu juga dengan Siti. Jangan katakan jika aku tetap harus menjalankan kewajibanku sebagai seorang istri. Bagaimanapun perlakuannya padaku. Bagaimana aku melakukannya jika suamiku sendiri sudah berjanji pada wanita lain bahwa ia tidak akan pernah menyentuhku? Zainab dan Siti terkesiap. Mereka lalu mengingat sosok dokter wanita waktu itu. Aisyah tersenyum. Kalian jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak apa-apa. Kakak sendiri kan yang bilang jika aku ini kuat dan tangguh. Aisyah memegang tangan kedua kakaknya. Sampai kapan kamu akan bertahan? Tanya Siti menahan tangisnya. Iya, kalian tidak bisa seperti ini terus. Ucap Zainab lagi. Tak lama lagi, Kak. Jawab Aisyah tersenyum. Sebenarnya dia ingin memberitahu kedua kakaknya perihal rencana perceraiannya dengan Alfian. Namun diurungkan, karena baginya sekarang bukan waktu yang tepat. Aisyah tahu jika perceraiannya nanti akan menjadi berita besar di keluarga mereka. Karena itu dia harus memberitahu seluruh keluarganya di saat yang tepat. Bukan sekarang, di saat semua orang sedih akan apa yang terjadi pada Kak Siti. Alfian berjalan, seperti biasa Aisyah mengikuti di belakangnya, mengambil sedikit jarak. Alfian seakan tak lagi peduli akan tatapan orang-orang dan mereka yang berbisik-bisik. Hingga sampai ke basement rumah sakit tempat mobilnya diparkir, Alfian tampak membuka pintu mobil untuk istrinya. Aisyah masuk ke mobil walaupun sebenarnya merasa heran dan risih dengan perlakuan Alfian yang menurutnya sedikit aneh. Sudah separuh perjalanan dan Alfian masih terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Aku minta maaf. Ucap Alfian akhirnya memberanikan diri. Aisyah tak merespon. Soal tadi siang, Anita sudah sangat kelewatan. Lanjut Alfian lagi. Aisyah hanya mengangguk kecil tanpa melihat suaminya. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Ucap Alfian ragu-ragu. Saya sudah mendengar kalimat itu 3 kali. Ucap Aisyah datar sambil menghela nafas. Maksudku kali ini benar-benar putus. Yang 2 kali kemarin pura-pura. Tanya Aisyah masih datar. Sebenarnya merasa tidak peduli. Bukan. Maksudku kali ini aku tidak akan pernah kembali lagi padanya. Berhubungan lagi dengannya. Aku janji padamu. Yang 2 kemarin berniat balikan lagi. Aisyah, aku serius. Alfian menepikan lalu menghentikan mobilnya. Alfian menatap Aisyah. Saya juga serius. Ucap Aisyah menatap balik suaminya. Seorang yang bijak, tahu siapa yang harus dia percaya. Bukankah seperti itu? Tanya Aisyah sambil memalingkan wajahnya. Aku tak dapat dipercaya. Tanya Alfian kecewa. Lelaki sejati tidak akan mudah mengobrol janji dan memberi mimpi-mimpi. Mengobrol janji itu mudah, menepatinya adalah amanah. Menjadi munafik jika mengingkarinya. Di sana berjanji, di sini berjanji. Yang mana yang akan Anda tepati? Alfian menghempaskan tubuhnya pada kasur. Dia lalu memikirkan kembali kata-kata Aisyah tadi. Bukan maksudnya mengobrol janji. Hanya saja Alfian tak tahu jaminan apa yang harus dia beri pada Aisyah agar dia dipercayai. Namun rupanya, rasa kecewa Aisyah seakan benteng penghalang baginya. Semakin sakit hatinya, maka semakin kokoh jugalah pertahanannya. Makin terbentang luas pula lah jarak di antara keduanya. Begitu banyak rasa sakit yang telah ia ciptakan, maka tak heran jika Aisyah akan lebih sulit untuk ia luluhkan. Meskipun begitu,
Sesulit apapun istrinya akan ia perjuangkan. Tak akan lagi ia sia-siakan. Sudah cukup kebodohannya telah mengabaikannya. Sementara Anita, dia juga sadar telah sangat menyakitinya. Alfian tahu ini semua karena kesalahannya. Wajar juga jika Anita begitu marah hingga mengancam tak akan melepaskannya. Hati Anita kini dipenuhi rasa kecewa dan sakit hati. Tapi Alfian yakin jika suatu saat Anita akan mengerti jika memang mereka pernah saling mencintai. Berbagi rasa bersama, namun apa daya, takdir tak mempersatukan keduanya. Hingga hatinya juga perlahan berpaling darinya. Seakan tahu tempatnya. Hati ini seakan tahu jika Aisyah lah yang terbaik untuknya. Aisyah sedang sibuk memasak untuk kakaknya yang akan kembali dari rumah sakit hari ini. Saking sibuknya dia tak menyadari jika Alfian sudah berdiri di belakangnya. Membuka pintu kulkas nampak mencari-cari sesuatu. "Aku lapar," ucap Alfian sambil duduk di meja makan. Aisyah kaget, dia lalu melirik sang suami. "Apa ada yang bisa dimakan?" Alfian melihat istrinya. "Sebentar," jawab Aisyah sebenarnya dengan diliputi rasa heran. Dia melihat jam. Tak biasanya suaminya keluar kamar sepagi ini. Ditambah lagi, ini kali pertama suaminya juga meminta makanan padanya. Aisyah tak ingin banyak bicara. Dia hanya menduga jika mungkin suaminya pasti harus berangkat lebih pagi kali ini. Dia lalu menyegerakan memasak makanannya. Alfian duduk di kursi sambil membaca serius sebuah map di tangannya. Hingga akhirnya Aisyah menyajikan makanan untuknya. Aisyah melayaninya dengan baik, mengisi piringnya dengan nasi serta lauknya. "Duduklah, kita makan bersama." Alfian menatap Aisyah lembut. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Tidak, duluan saja," jawabnya pelan. Alfian mengerti, tak mungkin Aisyah akan mau makan bersama, karena itu berarti dia harus membuka cadarnya. Sementara Alfian makan, Aisyah sibuk membereskan dapur. Sesekali Aisyah melihat suaminya, tetap sibuk membaca beberapa helai kertas di tangannya sambil sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya. "Jam berapa kita akan berangkat?" tanya Aisyah ketika pekerjaannya di dapur selesai. "Aku akan berangkat sekarang. Aku ada operasi penting hari ini." Alfian mempercepat makannya. "Baiklah, aku siap-siap dulu," ucap Aisyah sambil akan berlalu pergi. "Kamu tidak makan dulu?" "Tidak, nanti saja di rumah sakit." Di rumah sakit, Aisyah terlihat kaget mendengar kabar jika Kak Siti belum diperbolehkan pulang hari ini. Badannya sedikit demam, karena itu dokter belum memperbolehkannya untuk pulang. Zainab menjelaskan. Aisyah mendekati Siti, memegang badannya yang memang dirasanya sedikit panas. "Dokter benar, Kak Siti harus sudah benar-benar sembuh baru bisa pulang." "Tidak apa-apa, Kak. Ada kami di sini yang akan menjaga Kakak hingga sembuh. Jangan banyak pikiran, jangan memikirkan yang lainnya. Pikirkan saja kesehatan Kakak." Aisyah memeluk kakaknya. Siti mengangguk. Ketiganya saling tersenyum seolah saling memberi semangat. Alfian tampak duduk di bangku, bersiap untuk melakukan operasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dia terlihat sedikit gugup sambil sesekali membaca beberapa helai kertas di tangannya. "Al, kita harus bicara." Anita tiba-tiba datang dan menghampiri Alfian. Alfian kaget, dia langsung melihat Anita yang sudah berdiri di depannya. "Jangan sekarang, aku sibuk." "Aku tidak peduli. Pokoknya kita harus berbicara sekarang." Alfian menarik nafas panjang sambil berdiri. "Sudah kubilang jangan sekarang." Alfian akan pergi. "Aku mau sekarang." Anita menahan tangan Alfian. Sudah tentu Alfian kaget. Dia menepis tangan Anita. "Anita, kumohon, hentikan. Kelakuanmu yang seperti ini yang semakin membuatku yakin jika meninggalkanmu memang keputusan yang benar." Anita kaget. Dia nampak akan marah. Namun kemudian beberapa orang datang dan melihat keduanya.
Dan ingat, jika direktur sudah mengingatkanmu, jangan buat keributan lagi atau kali ini kamu akan kena sanksi. Bisik Alfian. Anita menahan diri. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Alfian untuk pergi. Anita terlihat kesal melihat Alfian meninggalkannya. Aisyah melihat jam dinding. Sudah pukul 8 malam, namun Alfian suaminya belum juga datang menjemputnya untuk pulang. Kak, aku akan pulang naik taksi saja. Aisyah melihat Zainab. Apa tidak sebaiknya kamu menunggunya sebentar lagi? Mungkin saja suamimu sedikit telat kali ini karena pekerjaannya banyak. Iya, tunggu saja. Jangan pulang naik taksi. Ini kota besar. Kakak takut jika kamu naik kendaraan seorang diri. Siti menimpali. Aisyah mengiyakan. 1 jam kemudian suaminya tak kunjung datang. Zainab memberi saran agar Aisyah mencarinya saja. Mencoba bertanya kepada beberapa perawat yang mungkin tahu di mana keberadaan Alfian. Aisyah keluar ruangan. Dia mulai bertanya dan akhirnya tahu jika sang suami berada di ruang operasi yang letaknya tak jauh dari sana. Sepertinya operasinya sudah selesai. Kalau mau saya antar, ucap perawat menawarkan diri. Aisyah mengangguk, dia memang harus bertemu sang suami. Setidaknya jika Alfian masih sibuk, dia akan pamit jika dirinya akan pulang lebih dulu. Mereka berdua berjalan menuju ruang operasi. Sesampainya di sana, Aisyah melihat ada keributan. Aisyah melihat beberapa orang menangis histeris, ada juga yang berteriak dan memaki. Aisyah yang penasaran berjalan semakin dekat, hingga akhirnya melihat suaminya tertunduk, nampak sedang dimarahi. Kamu sudah membunuh anakku. Kalian sudah membunuhnya. Seorang ibu-ibu nampak menangis sambil memukul-mukul dada suaminya. Kenapa kamu membunuhnya? Ibu itu terus menarik baju Alfian hingga sesekali kembali memukul dadanya. Alfian terdiam. Aisyah kaget. Dia lihat tak seorang pun yang mencoba menghentikan ibu itu. Begitu juga dengan Alfian sendiri yang nampak pasrah, membiarkan dirinya dipukuli. Suaminya itu juga terlihat tak kalah syok dan sedih, tertunduk dengan penuh rasa bersalah. Kembalikan anakku padaku. Kenapa kalian membunuhnya? Anakku masih sangat muda. Kenapa dia mati secepat ini? Ucap ibu itu terus-menerus sambil menangis. Ibu, Aisyah memegang tangan ibu itu. Kematian menjemput dengan berbagai cara dan jangan tertipu dengan usia muda. Karena syarat mati tak harus tua. Ucap Aisyah mencoba menenangkan ibu itu. Semua orang melihat Aisyah, terutama dengan Alfian yang kaget melihat istrinya di sana. Segala sesuatu yang hidup sudah ditentukan batas waktunya, dan bagaimana caranya kembali. Kita manusia bisa apa jika Allah yang berkehendak? Aisyah menatap lembut ibu itu. Semua orang yang menangis langsung terdiam. Mereka hanya dokter, bukan Tuhan. Tangannya tidak ajaib hanya karena bisa menyembuhkan orang. Begitu juga tidak sakti untuk bisa mencabut nyawa seseorang. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Bersambung.